anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masih di buku tema 3G, perkembangan teknologi. Kita masih di subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Namun hari ini melalui video ini kita sudah akan menyelesaikan subtema 2 karena kita sudah masuk dalam pembelajaran 5-6. Jadi nanti di video selanjutnya kita sudah akan masuk ke subtema 3. Oke, nah kita masuk dalam pembelajaran 5 halaman 73, yaitu pembuatan pakaian. Nah jadi anak-anak, coba nanti dibaca dulu untuk pembuatan pakaian sebelum kita memulai dalam Zoom kita. Nah, pembuatan kain, pakaian. Jadi pakaian itu muncul oleh manusia itu sejak ribuan tahun yang lalu. Nah ya, jadi berbagai penemuan sejarah itu menunjukkan bahwa kulit binatang dan kulit pohon itu merupakan bahan dasar pakaian ketika ribuan tahun yang lalu. Dengan bentuk yang sederhana, pakaian digunakan untuk melindungi diri dari cuaca dingin, suhu panas, dan hujan. Seluruh proses pembuatannya pun dilakukan sendiri. Nah, saat ini pakaian hadir dengan berbagai model bentuk, corak, dan warna. Proses pembuatan pakaian menjadi sangat panjang dan dilakukan oleh banyak orang. Bahkan agar sampai kepada kita, pakaian masih dibutuhkan banyak pihak lagi. Dalam proses pembuatan pakaian dibutuhkan kain dan benang. Kain dan benang itu berasal dari bahan dasar kapas, kepompong sutra, atau bulu domba. Selanjutnya, kapas, kepompong sutra, atau bulu domba dibawa ke pabrik pemintal benang. Dari pabrik pemintal benang ditenun menjadi kain di pabrik tekstil. Nah, kain lalu dijahit menjadi pakaian oleh penjahit. Setelah jadi, pakaian diantar ke toko-toko berdasarkan pemesanan pemilik toko, dan di toko pakaian siap untuk kita beli. Nah, setelah kita beli, kita pun akan bebas menggunakannya. Nah, di halaman 73 ada ayo jawab 4 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, kapan manusia mulai mengenakan pakaian? Nah, ini sejak ribuan tahun yang lalu ya, nomor 1. Nomor 2, bahan apakah yang digunakan untuk membuat pakaian pada zaman dahulu? Kulit binatang dan kulit pohon. Yang nomor 3, bagaimana cara pembuatan pakaian pada saat ini? Dengan cara berbagai model, bentuk, corak, dan warna. Nah, sebutkan 2 tempat yang mengelola bahan dasar pakaian menjadi kain, yaitu di pabrik pemintal benang dan pabrik tekstil. Nah, itu ya. Ini untuk halaman 73. Baik, kita masuk ke halamannya yang 74. Di sini ada ayo beraktivitas, ada gambar proses pembuatan pakaian yang di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mendapatkan tugas untuk menghafal atau menceritakan bagaimana tahapan-tahapan atau proses pembuatan pakaian. Nah, di sini lengkapi gambar dengan tempat dan orang yang melakukan atau pelaku kegiatan. Nah, gambar pertama itu dalam proses pembuatan pakaian ini, yang pertama tempat itu pabrik. Nah, pelaku itu ya, tempatnya pabrik kapas. Nah, pelakunya itu petani kapas, itu ya. Lalu yang kedua ada gambar truk, itu mobil pembawa barang, atau truk ya. Pelakunya supir. Nah ya. Lalu yang ketiga itu ada gambar, itu tempatnya itu di pabrik benang karena pelakunya pemintal benang. Lalu next itu pabrik tekstil, pelakunya adalah karyawan atau buruh pabrik. Lalu next ini ada tailor atau penjahit. Nah, jadi tempatnya itu tempat menjahit atau tailor, pelakunya penjahit. Nah, yang terakhir tempatnya itu toko, pelakunya penjual atau pedagang. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum sampai kepada kita, pakaian itu dibuat dengan melalui proses yang sangat panjang, bukan? Dan melibatkan banyak orang. Nah, orang-orang itu telah berjasa kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Nah, begitu banyak orang yang berjasa
untuk menghasilkan pakaian yang kita pakai sampai saat ini. Mereka merupakan orang-orang dengan berbagai profesi yang membutuhkan keahlian khusus untuk membuat pakaian. Nah, keberagaman profesi menjadi proses membuat pakaian menjadi mudah. Coba bayangkan jika ada salah satu orang yang dengan profesi tertentu tidak ada, tentu tidak akan ada pakaian yang kita pakai. Antara satu profesi dengan profesi yang lain kita harus saling melengkapi. Semua memiliki peran yang penting, tidak ada yang lebih penting atau yang lebih tinggi kedudukannya ya. Sikap menganggap diri sendiri yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain tentu saja keliru. Kita harus memahami keberagaman profesi sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke ya. Nah, ini dia ya. Oke, orang yang berjasa menghasilkan profesi. Kita akan masuk ke ayo berlatih. Lengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Pertama, sikap menghargai jasa orang lain itu merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, kelima ya. Yang kedua, keberagaman profesi merupakan anugerah dari Tuhan. Nomor 3, perbedaan profesi dapat saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Nomor 4, merasa lebih penting dibanding orang lain bertentangan dengan persatuan. Dan nomor 5, akan terwujud jika semua saling membutuhkan, yaitu kebersamaan. Itu untuk halaman 75 ayo berlatih ya. Oke, nah di halaman 76 bagaimana sikapmu? Anak-anak nanti tolong beri tanda centang untuk sikap yang tepat di halaman 76 ya. Nah, jadi centang itu apa? Menganggap kelompok lain tidak sama pintar dengan kelompokku. Itu tepat atau tidak? Cross ya. Berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas pekerjaan mereka, checklist. Memberi semangat kepada anggota kelompok untuk lebih baik, checklist. Merasa aku yang paling berjasa atau keberhasilan kelompokku, cross. Mencemooh kelompok lain, cross. Nah di halaman 76 itu juga ada untuk mengamati. Mengamati sebuah kain batik yang dilipat. Jika diputar menjadi 1/4 putaran, setengah putaran, atau 1 putaran. Nah, apa yang dimaksud dengan simetri putar? Ya, suatu bangun datar ketika dikatakan memiliki simetri putar, jika bangunan datar itu diputar pada titik pusatnya dapat menempati bingkainya kembali lebih dari 1 kali. Contohnya ini ya. Gambar rotasi persegi panjang ini. Nah, kalau 1/4 itu diputar ke arah jarum jam. Ya, diputar ke arah jarum jam menjadi seperti gambar. Ya, jadi contohnya itu ya. Jadi diputar. Oke, nah jadi kita akan memutar berlawanan arah jarum jam ya. Nah perhatikan, jadi kalau gambar yang dirotasikan 1/4 putaran berlawanan arah jarum jam itu menjadi seperti gambar yang ada di sini. Kalau setengah seperti itu 3/4, jadi warna hijaunya sudah berbeda ya. Nah ini dia ya. Lalu kalau 1 putaran itu berarti dia akan kembali ke posisi awalnya itu. Baik, kita akan masuk ke halaman 78. Nah, di halaman 78 ayo berlatih. Ya, kita akan membahas nomor 1, gambarkan hasil rotasi bangun datar jika 1/4 putaran berlawanan arah jarum jam. Yang A. Oke, coklatnya jadinya ke samping. Yang B, hijaunya jadi ke atas. Yang C, pinknya jadi ke samping. Itu untuk 1/4 ya, karena kalau 1/4 itu hanya 1 kali putarannya. Lalu yang ke nomor 2, gambarkan hasil rotasi bangun datar jika diputar 1/4, jadi setengah. Jadi kalau setengah itu berarti 2 kali putaran ke
berlawanan arah jarum jam. Nah, yang A kalau berlawanan dengan jarum jam yang A itu menjadi karena 2 kali ya. Jadi berputar kembali tapi pinknya jadi berlawanan. Yang B juga hijaunya jadi berlawanan dan C juga jadi berlawanan. Itu 2 kali putaran atau setengah putaran. Lalu nomor 3, tentukan banyak simetri putar pada bangun datar berikut. A itu persegi 4, ya. Yang B itu segitiga. Oke, nah yang B itu 1 ya, yang B itu 1 karena segitiga sama kaki tuh kayaknya, ya 1 ya. Lalu yang A itu persegi, tapi kayak persegi panjang, hanya di buku itu persegi ya. Ini mungkin gambarnya Miss terlalu tarik ke bawah sehingga seperti persegi panjang. Kalau di buku halaman 78 A itu persegi ya, sehingga menjadi 4. Yang B itu juga sama 3. Miss mungkin ini terlalu tarik ke bawah, itu segitiga sama sisi yang B. Jadinya 3 ya, bukan 1 ya, 3. Oke, coba lihat lagi di bukunya nanti ya untuk gambarnya ya. Yang C itu belaku ketupat 4, yang E itu 1. Ya, 1, lalu yang D itu 0. Oke ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6, pakaian seragam. Nah, pakaian itu dipakai oleh manusia untuk melindungi tubuh. Selain melindungi tubuh, pakaian juga dikenakan untuk mendapatkan rasa percaya diri. Dalam hal penampilan, beraneka model dan warna pakaian dapat dikenakan dengan tujuan waktu tertentu. Namun, di antara pakaian-pakaian tersebut terdapat pakaian khusus yang menjelaskan identitas pakaiannya. Yaitu disebutlah dengan seragam. Jadi seragam itu adalah pakaian khusus yang menjelaskan identitas pemakainya. Seragam dikenakan memiliki makna dan fungsi tertentu. Nah, kita lihat fungsi seragam berdasarkan warnanya ya. Anak-anak bisa baca halaman 79, underline bila perlu bukunya ya. Warna putih pada seragam sekolah itu memiliki sifat yang memantulkan cahaya sehingga tidak akan kegerahan. Nah, jadi murid-murid sekolah itu mengenakan seragam kemeja putih karena sifat warna putih itu yang memantulkan cahaya. Akibatnya saat upacara anak-anak tidak akan kegerahan. Nah, itu. Lalu yang kedua, warna hijau pada dokter bedah saat operasi. Dokter bedah mengenakan baju berwarna hijau saat melakukan operasi itu membuat penglihatannya tidak terganggu karena ketika mengoperasi tubuh yang berwarna kemerahan, kan banyak darah itu kemerahan. Jadi warna hijau itu sangat membantu dokter. Yang ketiga, warna orange pada pemadam kebakaran atau damkar. Petugas damkar atau pemadam kebakaran itu mengenakan baju berwarna orange. Warna ini memudahkan pakaiannya yang terlihat bila berada di lokasi kebakaran yang berasap pekat. Nah, itu ya. Dan yang terakhir yang keempat, seorang juru masak itu mengenakan pakaian berwarna putih karena kegiatan memasak itu kan yang berdekatan dengan api nih dan membuat lingkungan pasti menjadi panas. Nah, warna putih itu membuat juru masak dapat bekerja dengan nyaman ya saat berdekatan dengan api. Baik, buka di halaman 80. Di sini ada ayo jawab. Yang pertama, jelaskan tujuan manusia memakai pakaian. Nah, tujuannya melindungi tubuh dan menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan seragam? Seragam adalah pakaian khusus yang menjelaskan identitas pemakainya. Dan yang ketiga, mengapa dokter bedah berwarna hijau saat mengoperasi pasien? Nah, pakaiannya ya, karena agar membuat penglihatan dokter tidak terganggu saat mengoperasi tubuh yang berwarna kemerahan. Dan yang keempat, bagaimana sikap warna putih? Sifat warna putih pakaian terhadap cahaya. Warna putih memiliki sifat yang dapat memantulkan cahaya. Dan nomor 5, apa yang terjadi bila juru masak memakai baju berwarna hitam? Juru masak tidak akan nyaman dalam bekerja karena juru masak akan lebih nyaman ketika dia mengenakan pakaian berwarna putih. Kenapa? Karena sifat warna putih memiliki sifat yang memantulkan cahaya. Oke. Nah, orang-orang yang bekerja
mencari nafkah bagi kehidupannya. Nah, pekerjaan tersebut merupakan profesi. Contohnya bisa pedagang, polisi, dokter, pengacara, petugas kebersihan, pilot, karyawan bank, dan masih banyak lagi. Itu di halaman 81 ya. Setiap profesi itu memiliki tingkat keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda loh. Bahkan setiap profesi memiliki tingkat kesulitan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan. Seorang dokter contohnya tentu tidak dapat mengerjakan pekerjaan seorang pilot atau pengacara. Jadi berbeda ya. Dan bila dijalankan dengan baik, semua profesi itu memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada profesi yang lebih penting di antara semuanya. Tanpa salah satunya akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, perbedaan profesi jangan menjadi penyebab perpecahan bangsa. Justru dengan berbagai profesi kita wujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Oke? Baik. Nah, di halaman 82 ini ada ayo mengamati. Nah, ini yang kita akan melanjutkan dengan simetri putar tadi. Ya. Bangun datar diputar sepertiga putaran ke kanan. Nah, ke kanan itu berarti dengan sesuai dengan jarum jam ya kalau ke kanan ya. Oke. Nah, titik A itu menempati kalau sesuai jarum jam. Apakah segitiga menempati kembali bingkainya? Kalau sepertiga itu berarti 1/3 ya. Iya, karena itu segitiga sama sisi ya. Nah, jadi kalau sepertiga itu, nah di sini dia ya, sepertiga berarti 1/3 ya. Kalau 1/3 itu berarti 1 kali berputarnya. Berarti A itu ke C ya. A itu ke C, B itu ke A, C itu ke B. Ya, salah ini di sini ya. Jadi Miss ulang, A itu menempati titik C karena dia kalau ke kanan berarti tidak berlawanan dengan jarum jam, searah dengan jarum jam ya. Jadi kalau sepertiga itu 1/3 berarti 1 kali putaran. A menempati C, B menempati A, C menempati B. Oke? Lalu kalau 2/3 searah juga ke kanan, searah jarum jam, berarti 2 kali diputar. Sehingga A itu akan menempati titik. Menempati titiknya enggak? Iya menempati ini seharusnya ya. Menempati. Jadi tolong diperhatikan dengan Miss Mia ya, menempati. Jadi titik A itu akan ke B, B itu akan ke C, A itu akan kembali lagi. 1, 2. A itu ke B. Oke, B itu ke C, A itu C itu ke A. Gitu ya. Nah, kalau yang C yang bagian 3 2/3 itu sama aja ya, sama. Dia soalnya sama. Ya. Nah, A itu ke B, C. Ini ya. Oke, jadi kesimpulannya memiliki 3 simetri putar karena itu segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Ingat kalau 1/3 berarti 1 kali putaran, 2/3 2 kali. Nah, seharusnya bangun datar yang ketiga itu bukan 2/3, tapi 1 kali putaran. Yaitu dia akan kembali ke tempatnya yang semula. Oke? Oke. Baik, kita masuk ke halaman 83. Ayo berlatih. Nah, segitiga itu memiliki, karena dia sama sisi, menjadi halaman 53 ya, 3. Lalu persegi itu 4, segi 5 itu 5. Jejar genjang tidak, belah ketupat 4, layang-layang 1. Ini tidak ada. Ini 4, ini 2, 1, segi 6, trapesium 1. Oke ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke halaman 86.
Kita masuk ke halaman 86, evaluasi 2. Oke. Ini dia evaluasi 2-nya ya. Baik, untuk nomor 1. Nah, perbedaan di antara teman kita harus hargai. Nomor 2, keberagaman jenis pekerjaan di masyarakat memberikan bagi kita manfaat. Oke. Nomor 3, guru dan dokter memiliki keahlian yang berbeda. 4, berikut ini hal yang akan terjadi jika tidak menghargai keberagaman di masyarakat adalah perpecahan. Nah, nomor 5, tulislah keberagaman jenis pekerjaan dalam pembuatan pakaian. Nah, ini sudah ada pernah tugas ya. Jadi jenis pekerjaannya itu dari petani kapas, supir, pemintal benang, buruh pabrik, penjahit, dan pedagang atau penjual. Oke, ulang. Petani kapas, supir, pemintal benang, buruh pabrik, penjahit, dan pedagang. Nomor 6, apa peran keberagaman profesi bagi kemajuan bangsa Indonesia? Peranannya saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Nomor 7, bahan dasar pakaian berikut yang terasa sejuk jika dipakai adalah kaos. Nomor 8, pembuatan pakaian secara modern menggunakan mesin jahit. Nomor 9, kain songket dibuat dengan cara ditenun. Oke. Nomor 10, baju olahraga menggunakan bahan yang menyerap keringat. Nah, nomor 11, jelaskan proses pembuatan pakaian. Nah, ini anak-anak tulis ya, yang sudah sesuai dengan tugas kemarin. Prosesnya dari kapas menjadi pakaian jadi, oke? Nomor 12, apa perbedaan pembuatan pakaian secara tradisional dan modern? Nah, kalau secara tradisional itu menggunakan tenaga manusia, kalau secara modern itu menggunakan alat atau mesin. Oke? Nomor 13, Miss ulangi nomor 12. Kalau secara tradisional itu menggunakan tenaga manusia, kalau secara modern menggunakan alat atau mesin. Nomor 13, bangun datar ini simetris, memiliki simetri lipat, yang simetris ya. Nomor 14, bangun datar layang-layang memiliki satu simetris lipat. Nomor 15, bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Nomor 16, bangun datar yang memiliki 3 simetri putar itu adalah segitiga sama sisi ya. Kalau sama kaki itu hanya 1 kali, siku-siku itu hanya 1 kali. Nomor 17, gambarkan sumbu simetri pada bangun datar berikut. Nah, anak-anak gambar di bukunya halaman 17 ya, tapi jumlah sumbu simetrinya itu ada 6. 18, berapa banyak sumbu simetri pada bangun datar belah ketupat? 4. Nah, ya. Lalu nomor 19, berlatih gerakan kaki dapat dilakukan di pinggir kolam. Oke? Pinggir kolam. Nomor 20, menggerakkan kaki dimulai dari pangkal paha. Nah, ya, pangkal paha. 21, ketika melakukan gerakan meluncur, tangan harus lurus ke depan. Nomor 22, ketika melakukan gerakan meluncur, kaki akan mendorong diri dari dinding kolam, mendorong dari dinding kolam ya, mendorong. Nomor 23, jelaskan cara melakukan gerakan kaki pada posisi telungkup. Nah, itu anak-anak bisa lihat di halaman 60 ya. Posisi kaki saat posisi gerakan kaki, cara gerakan kaki pada posisi telungkup ada di halaman 60. Nah, bagaimana posisi kakinya? Nah, luruskan kedua kaki ke belakang. Nah, itu ya. Gerakan-gerakan kedua kaki menendang ke arah belakang. Itu posisi kaki ya. Oke, halaman 60. Nanti anak-anak bisa lihat kembali di halaman 60. Lalu jelaskan cara melakukan gerakan meluncur. Nah, kalau gerakan meluncur anak-anak perhatikan di halaman 72. Nah, bagaimana gerakan meluncur? Nah,
Di halaman 72 ya, berdirilah membelakangi dinding kolam, kedalaman air setinggi dada, luruskan kedua lengan ke depan, letakkan salah satu kaki pada dinding kolam. Ambil napas sedalam-dalamnya, bungkukkan badan ke depan, lalu dorong badan ke depan dengan kaki yang menempel pada dinding kolam, sehingga badan meluncur. Luruskan badan, terutama telapak kaki dan jari-jarinya. Buang napas perlahan-lahan lewat hidung saat meluncur. Nah, itu ya. Tariklah kedua lutut ke depan saat peluncuran berhenti dan berdiri. Itu halaman 72 ya. Untuk jawaban nomor 24. Nomor 25, tari patenung berasal dari Sulawesi Selatan. 26, gerakan tari patenung menggambarkan kegiatan wanita Bugis sedang menenun kain ya. 27, properti tari patenung adalah sarung. 28, dinamika gerakan tari patenung termasuk lambat. 29, lagu yang digunakan untuk mengiring gerakan tarian pendek adalah pelangi-pelangi. Dan nomor 30, sebagai terakhir, penari tari patenung menggunakan kostum pakaian adat khas Sulawesi Selatan. Apa saja yang digunakan? Di halaman 50 anak-anak bisa baca untuk melengkapinya ya. Oke, video pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa video selanjutnya dan sampai jumpa pada Zoom. Bye bye.